Amin. Kita sudah bersama membaca Al-Quran surat ke-70 ayat 1 sampai 27. Semoga Allah memberikan tambahan keimanan kepada kita, semakin kuat iman kita. Semoga Allah memberikan hidayah, memberikan pemahaman kepada kita, dan semoga Allah juga memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yaitu melanjutkan kajian terkait dengan akidah. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم ونحن على ذلك من المؤمنين أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini seperti biasa kita berkumpul kembali dalam menghadiri acara Masaga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan pemahaman, dan juga mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikut pelanjut ila yaumil akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Sehat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Baik, pada sore hari ini saya akan menuntaskan, walaupun sebenarnya bahasan tentang jiwa, tentang nafs itu adalah bahasan yang sangat luas. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang satu kitab khusus yang membahas tentang penyakit-penyakit jiwa. Sementara saya tidak akan masuk dulu ke situ dan kita cukupkan pembahasan kita tentang jiwa sampai dengan pertemuan hari ini.
Pada pertemuan bulan yang lalu, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah membahas tentang bahwa nafsiyah adalah merupakan unsur hakiki dari keberadaan manusia dengan paling tidak 3 alasan. Yang pertama adalah bahwa jiwalah yang mengadakan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Alasan yang kedua, karena jiwa adalah unsur yang menjadi pelaku utama dari setiap aktivitas yang dilakukan. Apapun yang dilakukan oleh manusia, baik aktivitas mulutnya, tangannya, kakinya, matanya, dan seluruh anggota tubuhnya, itu bersumberkan kepada jiwa atau merupakan dorongan dari jiwa seseorang. Dan yang ketiga alasannya adalah karena jiwalah yang kelak di kemudian hari akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan manusia, seluruh apapun yang dilakukan oleh manusia di selama hidupnya di dunia ini. Jadi yang akan merasakan sakitnya, dari mulai sakitnya kematian sampai dengan merasakan sakitnya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di dunia adalah jiwa. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bahwa Allah akan membalas setiap jiwa dan Allah tidak akan menzolimi. Dengan 3 alasan itulah paling tidak jiwa, sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, merupakan unsur hakiki atau hakikat, unsur hakikat dalam diri seseorang. Maka saya menyampaikan pada kesempatan bulan yang lalu, alangkah rugi ketika seseorang menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya hanya untuk memikirkan tentang bagaimana jasadnya, bagaimana badannya, bagaimana keindahan badannya, bagaimana kebutuhan badannya saja, tetapi dia melupakan unsur hakiki dari dirinya, yaitu dia tidak pernah memikirkan tentang bagaimana kebutuhan jiwanya. Dan sebaliknya, beruntunglah orang-orang yang sangat memperhatikan bagaimana jiwanya. Beruntunglah orang-orang yang sangat mempedulikan tentang bagaimana keadaan jiwanya. Setiap keadaan, setiap apapun yang dirasakan dalam jiwanya, dia fahami, dia pikirkan, kemudian dia berusaha untuk senantiasa menjaga jiwanya tetap dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan sore hari ini, Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah, masih dalam pembahasan tema memperkuat, memperkokoh keyakinan kita kepada Allah, adalah memelihara jiwa kita, memelihara kesehatan jiwa kita, memelihara kesehatan nafsiyah kita. Nah, kita awali dari pertama, kita awali dari pentingnya menjaga jiwa dalam Islam. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa dalam diri manusia bukan hanya ada yang disebut dengan jasad, di mana jasad memiliki berbagai macam kebutuhan, dari mulai kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yang biasanya kita seringkali dengan cepat dan dengan mudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasad kita. Kalau lapar, kita segera makan. Kalau haus, kita segera minum. Bahkan ketika ada sesuatu yang menimpa jasad kita, maka dengan segera kita berusaha untuk mengobatinya. Pusing,
minimal ditidurkan, atau minum obat-obat herbal, atau masih sakit kita minum obat kimia, misalnya Panadol dan lain sebagainya. Sakit gigi, sakit mata dan lain sebagainya, sakit perut, pokoknya mas segala urusan yang berkaitan dengan jasad, begitu ada kejadian pada jasad kita, kita cenderung responsif, begitu cepat kita bereaksi. Dan juga ketika ada indikasi-indikasi jasad kita membutuhkan sesuatu, maka kita juga akan dengan cepat pula merespon kebutuhan-kebutuhan tersebut. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita lapar, makan gitu ya, cepat. Kalau kita haus, kita minum. Nah ternyata, karena di dalam diri manusia itu bukan hanya ada jasad saja, Bapak Ibu, tetapi justru ada unsur yang hakiki dalam diri kita adalah jiwa, maka jiwa pun haruslah menjadi bahan perhatian kita. Seperti halnya jasad, jiwa memiliki kebutuhan terhadap makanan. Seperti halnya jasad, jiwa akan merasa lapar dan kering, haus pada saat tidak diberikan makan dan minum. Dan seperti halnya jasad, jiwa pun akan mengalami berbagai macam penyakit. Maka perhatian kita terhadap jiwa pun haruslah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Tentu berbeda kalau tadi jasad kebutuhan makannya bisa dengan dipenuhi oleh makanan-makanan yang sifatnya fisik. Makan sangu pakai apa, Bu? Pakai minyak. Oh, nasi goreng maksudnya punya. Makan nasi, makan ayam, makan segala macam, makan bakso. Jadi kebutuhan jasad itu kita penuhi. Dan itu sifatnya materi, ya Bu ya, Bapak Ibu. Kemudian minum juga, tinggal kita minum dari mulai air putih sampai dengan air kelapa, sampai dengan jus ini, jus itu, ya. Jiwa juga sama, dia memiliki kebutuhan. Yang kalau kita tidak memenuhi kebutuhan itu, maka jiwa pun akan mengalami kekeringan. Jiwa pun akan mengalami kelaparan. Tentu tidak sama makanan jiwa dengan makanan jasad. Makanan jasad tadi bisa dengan bakso, seblak, mie ayam, mie kocok, mie tek-tek, mie nonde, pokoknya segala mie-nya. Kalau jiwa, nah tentu makanannya adalah makanan-makanan yang bersifat non materi. Apa contohnya makanan dari jiwa? Adalah Al-Quranul Karim. Islam itu sendiri, risalah. Semakin banyak Al-Quran dibaca oleh seseorang, semakin banyak seseorang mendengarkan Al-Quran, semakin sering. Kemudian semakin sering seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, maka jiwanya semakin hidup. Jiwanya akan semakin lamun badan mah, tapi itu jadi obesitas ya, obesitas jiwa gitu, enggak. Enggak ada. Gemoy jiwa gitu enggak ada ya. Nah, itu mah jasad. Jadi kalau banyak makan dalam jasad, ya kalau tidak kurang olahraga akan berdampak negatif. Sebentar saya izin minum dulu ya, agak kesat ya. Nah, ya kebutuhan jasad ya, Bu. Kalau jiwa kita semakin sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering tadi membaca, kemudian mendengarkan, bahkan lebih jauhnya mentadaburi Al-Quran, memikirkan tentang makna-makna dalam Al-Quran, maka jiwa kita akan semakin sehat. Jiwa kita akan semakin tumbuh dengan sehat, dengan baik. Dan semakin tajam jiwa kita menangkap sinyal-sinyal dari Allah, menangkap tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika jiwa seseorang
tidak diperhatikan. Dia sebenarnya sudah memberikan sinyal, saya lapar, diantepkeun we. Saya haus, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Terus berhari-hari, saya lapar, saya haus, saya lapar, saya haus. Jiwa kita sesungguhnya berteriak, tetapi kemudian kita tidak mempedulikan. Pada akhirnya jiwa kita akan merasa kelaparan tadi, akan kelaparan, kekeringan. Dan dampaknya adalah, maka jiwa ini akan semakin berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih jauhnya, jiwa ini menjadi jiwa yang penuh dengan penyakit. Fi qulubihim maradun. Di dalam jiwa tersebut ada penyakit. Di dalam hati seseorang ada penyakit. Dan kalau tidak diobati penyakit itu, fazadahumullahu maradha. Allah akan tambah penyakitnya. Dan kalau sudah Allah tambah penyakit, maka Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Allah menstempel, menutup, mengunci mati jiwa seseorang, hati seseorang. A'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Apakah kamu berikan peringatan kepada dia? Tidak kamu berikan peringatan kepada dia, la yu'minun, dia tidak akan beriman. Jadi naudzubillah min dzalik, Bapak Ibu, jangan sampai hati kita sampai pada kondisi, karena jarang diperhatikan nih, sampai pada kondisi di mana ketika diberikan nasihat henteu mempan. Didengarkan Al-Qur'an malah jadi bahan olok-olok. Dinasehati malah ngedongkol di dalam hatinya. Tidak ada pengaruh antara diberikan nasihat dengan tidak diberikan nasihat. Diberikan peringatan dengan tidak diberikan peringatan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, karena di dalam diri manusia ada jiwa, maka penting bagi kita untuk memperhatikan, menjaga jiwa dengan alasan satu. Dalam Islam, kesehatan jiwa merupakan bagian dari keseimbangan hidup. Kenapa? Karena sekali lagi, dalam pandangan Islam, diri seseorang itu bukan hanya unsur materi saja. Bahwa manusia itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar jasad yang bersifat materi saja. Sehingga dengan memenuhi kebutuhan materi seolah hidup kita selesai, tamat, sudah tercukupi kebutuhan kita. Tidak begitu. Justru ada kebutuhan yang juga harus dipenuhi, yaitu kebutuhan jiwa. Ketika kita hanya, saya ulangi, ketika kita hanya memikirkan tentang kebutuhan jasad kita dan melupakan kebutuhan jiwa, maka sesungguhnya hidup kita tidak seimbang. Dan kalau kita tidak seimbang, apa yang terjadi, Bu? Pamit teimbang bakal kumaha? Ngagubrak apa ngapung? Ngagubrak, gebisnya punya. Bakal gebis, cok pesawat, dua sayapnya, nu hiji kabakar, nu hiji salamat, tiasa ngapung apa jatuh? Jatuh. Bakal jatuh. Nah demikian pula seseorang, bukan hanya sekedar jasadnya, tapi juga Bapak Ibu, penuhi juga kebutuhan jiwa kita. Dengan apa tadi misalnya? Baca Al-Quran di rumah, mendengarkan Al-Quran di rumah, membaca hadis, mendengarkan hadis, mendengarkan tausiah-tausiah, memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu cara atau cara bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan jiwa. Coba Ibu rasakan, Bapak Ibu rasakan, kalau kita sudah sholatnya, kita sudah ibadah kepada Allah gitu, termasuk misalnya setelah kita menghadiri kajian, ta'lim, ada suasana jiwa yang berbeda nggak? Betul? Walaupun hutang mah tetap mau jadi lunas setelah kajian kayaknya, Bu. Tetap aja hutang mah hutang. Tapi minimal jiwa kita lebih tenang, lebih yakin kepada Allah bahwa Engkau yang menyelesaikan segala-galanya ya Allah. Kan gitu ya Bu ya, Bapak Ibu? Nah itu. Jadi supaya seimbang hidup kita, maka sekali lagi entong seblak, mie kocok, mie ayam, mie tek-tek, hungkul nu diemutan teh, komo kalituna jengkol jeung peuteuy, asin, ngaliwat. Tapi juga yang harus dipikirkan apa? Bagaimana jiwa kita. Kumaha Pak Ustadz? Ya tadi, minimal baca Al-Quran di rumah. Selain sholat, sholat mah wajib.
salat wajibnya, kemudian juga melaksanakan perintah-perintah Allah, itu adalah makanan-makanan dari jiwa kita. Semakin sering ibu baca Quran, semakin sering ibu mendadaburi Al-Quran tadi saya sampaikan, maka jiwa kita semakin hidup. Itu kita bisa ngobrol nanti dengan jiwa kita tuh. Jiwa kita akan bisa memberikan fatwa-fatwa yang positif. Kata Rasulullah SAW, Rasul bersabda, istafti nafsaka, mintalah fatwa kepada jiwamu. Kalau minta fatwa itu kan sebenarnya minta petunjuk kan gitunya. Nih saya mau begini, gimana kira-kira kan gitu ya. Jiwa kita bisa dimintai petunjuk tuh. Kalau jiwanya bersih, jiwanya sehat, jiwanya tadi diisi dengan penuh dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, jiwa kita akan bicara tuh. Jiwa kita akan memberikan fatwa-fatwa yang positif, fatwa-fatwa yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Beda lamun jiwana nu kotor. Contoh nih, ada orang kebetulan jiwa ahli maksiat ya, contoh ini ya, ahli maksiat. Ahli maksiat lah di mana-mana ge. Pas misalnya di suatu tempat dia lihat ada uangnya lumayan, misalnya 5 juta lah, kelihatan aya nu jatuh dompet, terus pas ditingali artosna 5 juta. Tacan kartu itu kartu iya. Terus ngamalkan hadis tadi, istafti nafsaka, minta fatwa kepada jiwamu. Eta kira-kira nu ahli maksiat masihan fatwana kumaha bu? Tong dicandak apa candak? Pasti fatwana teh buru cokot pan kitu, bisi kaburu aya jelema, bisi kaburu aya batur, cepet ambil. Nah, fatwanya pasti gitu. Tapi kalau yang jiwanya bersih, jiwanya yang ahli taat kepada Allah, suka taat kepada Allah, minimal ada perang di dalam jiwanya. Ambil jangan, jangan ambil jangan. Minimal ada pertarungan di dalam jiwa tuh. Nah, insya Allah biasanya kalau yang ahli taat, dia akan kemudian memberikan fatwa, jangan ambil, itu hak orang lain, itu punya orang lain. Kalaupun diambil dalam rangka menyelamatkan, memberikan kepada yang berhak, mengumumkannya. Nah, gitu tak pasti. Fatwanya pasti beda. Yang kedua, menjaga jiwa berarti menata hati dan emosi agar tetap sejalan dengan prinsip iman. Kan persoalan di dalam rumah tuh kan eta ya punya. Bawa anak teh kesel wae hate teh. Ningali suami, asalna panangan tos kieu jadi ngadadak hoyong kieu ningali suami teh. Ningali murang kali hese diatur. Pan emosi deui nya punya. Jiwa tuh ya Bu ya. Nah, jadi maka terutama ibu-ibu ini, karena ibu-ibu yang senantiasa berada di rumah, si bapakna mapan di luar. Ibu-ibu yang sehari-hari dengan anaknya, tingkat emosinya itu lebih tinggi dibanding dengan bapak-bapak. Tingkat kecapean emosinya itu lebih tinggi dibanding dengan bapak-bapak urusan rumah ya. Sehingga ibu-ibu harus betul-betul bisa senantiasa menjaga jiwanya, keadaan jiwanya, supaya tetap sehat, tetap stabil, henteu stres. Kan lamun stres kan nyarios nyalira riweuh. Ngobrol nyalira, seuri nyalira, repot tuh. Oh itu udah parah kalau itu. Nah, minimal kita punya penangkalnya apa? Ya tadi, membangun jiwa untuk senantiasa kita perhatikan kebutuhan jiwa tersebut tadi. Jadi intinya adalah ketaatan kepada Allah sehingga jiwa kita lebih tenang menghadapi berbagai macam persoalan. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar ayatnya adalah dalam surah Asy-Syam. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Atau dalam surah
Qad aflaha man tazakka tuh surah Al-Lail ya. Ya, Saudara Ahmad ya. Qad aflaha man tazakka. Kalau ini qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Orang yang mensucikan jiwanya adalah orang yang senantiasa menjaga jiwanya berada dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang senantiasa menjaga jiwanya berada dalam ketaatan kepada Allah, ya pasti senantiasa dipenuhi kebutuhan-kebutuhan jiwanya. Sehingga jiwanya, kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, kalau diibaratkan seperti jasad itu ya, dipenuhi. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Insya Allah nanti kita bahas hari ini ya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga jiwa kita sehat. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, jiwa yang tenang hanya bisa dicapai, nah ini ya, jiwa yang tenang. Jadi ketenangan jiwa sekali lagi adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan kita ini, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Nah, bagaimana jiwa tenang itu bisa dicapai? Kata Imam Al-Ghazali, jiwa yang tenang hanya bisa dicapai ketika hati dan jiwa kita tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, fa inna sa'adatal haqiqiyah hiya sa'adatun nafs, bahwa kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan jiwa. Wala tatahaqqaqu, dan tidaklah akan terjadi kebahagiaan jiwa itu illa, kecuali bitawajjuhi ilallahi ta'ala, dengan hanya tawajuh tu memperhatikan ya, menuju, mengarahkan segala perhatian, tawajuh tu ya, kepada siapa? Ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya kasih contoh gampang. Ibu-ibu misalnya udah timemeh subuh, ibu-ibu itu siap-siapnya masak itu masak iya. Persiapan supados si bapak jeung barudak tiasa sarapan sebelum pergi sekolah maupun bekerja. Ibu-ibu nyiapin, pada subuh lanjut lagi, setelah sholat sedikit zikir macam-macam lanjut lagi. Pokoknya mah cek ibu-ibu mah tos enak we lah teh. Makanan untuk sarapan tuh. Dengan niat supaya si suami, si bapak betul-betul bahasa Sunda nama kaanggo lah ku suami, ku carogenya. Hari kemudian sudah siap nih dihidangkan makanan. Si bapaknya hanya makan ogengan ya sahuap dua huap lah. Bisa karena saking enakna. Saking enaknya jadi ngan sahuap dua huap, atau karena kesiangan buru-buru nih. Akhirnya itu makanan yang sudah disiapkan dari jam 2 subuh, sebelum subuh tuh ternyata hanya dicicipi 2 sendok saja. Komo barudak nama meren, karena itu iya lah 1 suap 2 suap udah pergi. Kira-kira ibu-ibu kecewa tuh? Sangat kecewa bu ya. Kecewanya berat luar biasa. Dan semakin kecewa kalau misalnya niat ibu menyiapkan itu untuk suami, supaya tadi kaanggoku suami jeung barudak, sementara suami jeung barudakna menyikapina biasa-biasa, kan sangat kecewa, betul nggak? Tapi beda kalau kita ibu-ibu masak itu tawajjuh ilallah, bahwa saya melaksanakan ini karena Allah. Saya sebagai istri punya tanggung jawab, punya kewajiban khidmat kepada suami. Eta mah suami rek makan rek ente urusan dia. Kira-kira tingkat kecewanya mana yang lebih besar? Niat masak karena suami supaya kaanggo suami, atau karena Allah? Nu paling tinggi kalau karena suami. Tapi kalau kita masak karena Allah, kita akan dapat pahala dari Allah, betul nggak?
Karena kita karena Allah. Walaupun katakanlah teka anggoku suami, atau karena suami husnudonnya tadi buru-buru. Jadi tawajuh ilallah itu menjadi faktor, kata Imam Al-Ghazali, munculnya ketenangan di dalam jiwa. Apalagi coba, ibu-ibu datang ke pengajian ke dia. Beda antara kalau niatnya tawajuh ilallah, betul-betul mengharap Allah, fokus tujuannya menuju Allah, dengan karena selain Allah. Misalnya kalau dengan supaya dipuji, ibu-ibu solehah, efeknya di hari ini teh aya nu muji. Nah, kira-kira kecewa mah? Teh aya nu nyarios solehah ya namanya. Atau biasanya supaya sekalian pakaian gitu, supaya minimal aya nu nyarios pakaiannya bagus, masya Allah. Tah ayeuna mah teh aya nu nyarios gitu. Nah, bisa kecewa, betul nggak? Tapi kalau karena Allah, mau kumaha ge, moal aya kecewa karena kita transaksinya dengan Allah, tawajuh ilallah. Maka kata Imam Al-Ghazali, wala tatahaqqaqu illa bitawajjuhi ilallahi ta'ala, bahwa ketenangan jiwa itu, ketenangan hati itu tidak akan tercapai kecuali dengan kita fokus kepada Allah, tertuju segala apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Sok ibu enak dandan ya, atau kosmetik atau skandal gitu ya, pokoknya nama lipstick oge tos nu warna-warni, pokoknya nama ingin tampil di hadapan suami itu ya, efeknya suamina hare-hare. Misalnya gitu ya, tos cantik tacan, biasa weh. Wah, cikana keselnya punya, bakal kesel luar biasa. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, mual aya kecewa karena niatnya karena Allah, jiwa kita akan lebih tenang. Mual emosi. Apapun yang kita lakukan kalau karena Allah. Ada orang nyumbangnya gede ya, supaya pingin disebut sebagai dermawan. Tapi masyarakat biasa-biasa wae. Masjid oge teu ngumumkeun teu naon deui bahwa si fulan sudah menyumbang sekian puluh 100 juta. Kecewa mal tuh kalau bukan karena Allah. Kecewa. Tapi kalau karena Allah, moal kecewa. Biasa aja. Karena Allah. Paham, Bu? Bapak Ibu? Bapak-bapak juga sama. Kalau bapak-bapak mencari rezeki bukan karena Allah, karena ibu jeung karena istri jeung anak-anak kungkul, pas dipasihkeun eta hasil mencari rezeki ka istri, protes si istri. Nangan sakieu bi, kamari lebih besar, ayeuna nangan sakieu. Tidak bersyukur dia kepada Allah. Kan bakal kecewa urang ge. Teu menghargai kita tuh sudah susah payah, berkeringat, sudah berusaha mencari rezeki, kemudian kita berikan kepada istri kita malah tidak bersyukur, kecewa. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, bahwa saya sebagai seorang suami diperintahkan oleh Allah mencari rezeki, memberikan nafkah kepada istri karena Allah, maka insya Allah bagaimanapun respon istri, respon anak, kita akan tetap tenang, kita pasrahkan kepada Allah. Maka kuncinya sekali lagi, kalau kita ingin tenang, tawajuh ilallah. Itulah juga yang difirmankan oleh Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tentang apa pentingnya menjaga jiwa. Bagaimana menjaga jiwa itu? Yang pertama, menjaga jiwa dengan berzikir. Apa itu zikir? Zikir adalah mengingat Allah. Kalau dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 192 193 tentang ulul albab, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab, bahwa penciptaan langit dan bumi itu
bagi orang-orang ulul albab adalah merupakan ayat, tanda. Siapa orang-orang ulul albab itu? Ayat 191-nya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, hafal Bu? Wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang ulul albab itu adalah orang-orang yang yadhkurunallaha, yang senantiasa berzikir kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Surat 3 Al-Imran ayat 190 sampai 192 sampai 193 bahkan. Baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, maupun dalam keadaan berbaring. Keadaan manusia kan gitu saja. Berdiri, duduk, berbaring. Artinya dalam setiap keadaan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan ingat itu bukan hanya sekedar lisannya saja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bukan hanya sekedar itu. Tapi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, ingat bahwa dirinya dalam rangka menghamba kepada Allah diciptakan oleh Allah, ingat akan tugas dan tanggung jawab hidupnya di dunia ini dalam rangka mengabdikan dirinya kepada Allah. Senantiasa zikir tuh kepada Allah. Sehingga apapun yang dilakukan, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dalam kerangka zikir kepada Allah, tidak lepas dari kerangka zikir, kerangka ingat kepada Allah. Orang yang jiwanya begitu, jiwanya senantiasa berzikir, maka akan tenang. Dia akan tenang karena dia punya Allah, karena dia punya zat yang maha kuasa. Dalam sebuah hadis digambarkan, kalau seandainya ada orang yang mau mencelakai seseorang, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Jadi pasrahkan sama Allah. Jadi ketika seseorang zikir kepada Allah, sebagaimana Allah tegaskan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hatimu menjadi tenang, tentram. Jadi ingat kepada Allah tuh menjadi tentram dan tenang hati kita. Pada saat ada masalah, ingat sama Allah, berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW bersabda, la yajlisu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul, kata Allah, kata Rasulullah SAW, untuk berzikir kecuali mereka akan diliputi rahmat, dicintai. Ya, ada Ustaz Rahmat ya, diliputi oleh rahmat, dicintai malaikat, dan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ya, kayak kita sekarang kan tenang ya. Tenang enggak, Bu? Tapi nah itu jika nu gelisah kita. Ya tante saking seriusna Pak Ustaz, cenah Pak Ustaz teu apal wae. Nah, berikutnya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan zikir menenangkan dan membersihkan hati dari penyakit batin. Inna fil qalbi khallatan la yasudduha syai'un illa zikrullah. Sesungguhnya di dalam hati ada kekosongan. Inna fil qalbi khallatun. Sesungguhnya di dalam hati ada kekosongan yang hanya bisa diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekosongan hati itu hanya bisa diisi dengan zikir kepada Allah. Kalau kita tidak zikir kepada Allah, maka hati kita akan gundah gulana, moal tenang. Kita tidak akan pernah tenang kepada atau menyikapi suatu masalah, suatu keadaan. Nah, itu yang pertama. Jadi bagaimana supaya menjaga jiwa kita tetap sehat, tetap selamat, tetap bersih?
Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Dalam setiap keadaan. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, yang dimaksud dengan zikir bukan hanya sekedar mengucapkan secara lisan, karena lisan mah bisa saja orang bari maksiat oge zikir. Bisa enggak? Bisa wae. Bari main judi zikir bismillahirrahmanirrahim. Pasang ya. Pas menang alhamdulillahirabbil alamin. Pas eleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bisa aja. Bari maksiat zikir lisannya, tapi hatinya tidak ingat sama Allah. Nah, maka hadirkan jiwa. Maka yang penting itu bukan hanya sekedar lisan. Lisan ia ucapkan, tapi yang paling penting zikir itu adalah apa? Dalam setiap apa yang kita fahami, kita pikirkan, harus kita hubungkan dengan Allah. Misalnya tadi, alhamdulillah. Misalnya nih, akhirnya kita merenung pada saat anak-anak lagi sekolahnya, misalnya ya. Kemudian kita sejenak merenung ibu-ibu ya. Alhamdulillah saya sudah punya anak. Misalnya nu 3, nu 4, nu 5, nu 6. Dengan segala macam problematika masalahna, nu hiji bangor kieu, nu hiji bangor kieu, nu hiji kieu, nu hiji kieu. Tapi di balik itu semua ternyata alhamdulillah anak-anak teh masih sholat, alhamdulillah melaksanakan. Nah itu zikir tuh. Itu juga adalah bentuk zikir. Jadi bersyukur kepada Allah, mengingat Allah tuh. Memikirkan tentang anak-anak ini, kemudian kita hubungkan dengan Allah. Kalau engkau tidak memberikan misalnya kepada aku kesabaran ya Allah, kepada anak-anakku ketenangan misalnya atau apapun itu, maka mungkin dia sudah seperti anak-anak yang lain. Main itu, main iya, tindakan kriminal itu, kriminal iya. Masih bersyukur kepada Allah karena anak-anak masih dijaga. Baong nage masih baong dalam tahap wajar, normal. Misalnya kita udah biasa nage barudak mah baong. Itu adalah juga bentuk rasa syukur kita, zikir kita kepada Allah. Semakin bersyukur kepada Allah maksud saya. Terus ingat caroge, walaupun rada kesel ke suami teh, tapi masih bersyukur ke Allah. Batur mah hese nikah teh, alhamdulillah Allah masih masihan suami. Walaupun pika sebelun keneh lah misalnya. Masih bersyukur kepada Allah. Tetap ingat kepada Allah. Walaupun akhirnya kemudian kita berdoa, ya Allah, lembutkan hati suami saya ya Allah. Lembutkan hati suami saya ya Allah. Tanamkan rasa cinta dia kepada agamamu ya Allah, kepada perintahmu ya Allah. Kan luar biasa. Itu kan zikir. Jadi zikir itu tidak harus maksudnya sibuk dengan subhanallah, subhanallah. Ya itu juga bagus, harus dianjurkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga zikir itu bukan hanya sekedar bentuknya mengucapkan lisan seperti itu. Paham, Bapak Ibu? Tapi kita mengikirkan naon wae itu, ingat ke Allah, zikir tuh. Misalnya nonton berita atau nonton ibu-ibu nonton naon? Ibu-ibu nonton naon enak, nuju nonton naon? Nah, itu nggak apa-apa nonton gosip contohnya. Nonton naon berita. Misalnya si suamina selingkuh. Nah, lamun zikir mah ingat ke Allah. Alhamdulillah suami saya mah henteu selingkuh. Jadi ingat ke Allah. Padahal keur nonton berita selebritis misalnya. Nah, jadi pokoknya mah apapun yang kita lakukan tuh harus mengantarkan kita kepada ingat kepada Allah. Zikir itu namanya, Bu. Walaupun kita tidak mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Atau mengucapkan pas tadi alhamdulillah, subhanallah. Pokoknya mah dalam setiap keadaan, berdiri, duduk, berbaring, ingat kepada Allah. Masih banyaklah contoh yang lainnya, Bapak Ibu ya. Nuju masak, nuju naon lah, zikir kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya jiwa kita tetap terjaga kesehatannya, kebersihannya, ketaatannya kepada Allah adalah dengan
salat. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena orang yang jiwanya tidak tenang itu sesungguhnya karena faktor dosa yang dia lakukan. Jadi kalau kita berbuat dosa, jiwa kita tuh nggak tenang sebenarnya. Betul nggak? Nggak tenang. Misalnya naon sok. Kita melakukan suatu dosa, aya nu melakukan dosa tenang teh? Enggak ada. Bahkan kata Rasulullah tuh gitu, dosa itu adalah apabila dilakukan oleh seseorang membuat hatinya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Takut ketahuan oleh orang lain. Ya, takut kebongkar aibnya, kan enggak tenang. Tapi kalau kebaikan, ketaatan, maka orang akan dengan tenang menjalaninya. Maka salat itu kata Allah tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari fahsya, perbuatan fahisyah dan perbuatan mungkar. Tapi anu naros Pak Ustad, kenapa ada orang yang salatna rajin tapi oge maksiatna oge rajin? Nah, STM dia nya Bu. Itu berarti sholatnya nggak benar. Sholatnya belum sampai kepada tanha anil fahsya wal munkar. Dia hanya sholat sebatas ritual saja. Sholat mah sholat, tapi hanya sebatas ritual saja. Belum bisa menjadi berfungsi sholatnya itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, bagaimana supaya sholatnya bisa berfungsi sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar? Maka mulai dengan sholatnya itu memperbaiki sholatnya. Dari mulai gerakan sholatnya sampai berusaha khusyuk melaksanakan sholat. Nah, supaya khusyuk salah satunya adalah dengan memahami makna-makna dari apa yang dibaca dalam sholat. Kata Imam Al-Ghazali, salat yang khusyuk menjaga keseimbangan jiwa dan memurnikan hati dari sifat-sifat yang buruk. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan bahwa salat bukan hanya sebagai kewajiban, tapi juga cara mengendalikan emosi dan kedamaian jiwa. As-salatu nurun yankudun nafsa minaz zulumatin nafs wa yuthabbituha ala tariqil mustaqim, kata Imam An-Nawawi. Artinya salat adalah cahaya yang menyelamatkan jiwa dari kegelapan jiwa. Jadi salat itu kata beliau bisa menyelamatkan seseorang dari kegelapan jiwanya. Kalau jiwanya sudah gelap, maka yang keluar dari mulutnya, tangannya, kakinya, matanya adalah kemaksiatan. Dan meneguhkannya di atas jalan yang lurus. Suatu hari Rasulullah SAW sedang safar dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Jadi salat itu Bapak Ibu rahimakumullah, itu dapat membuat hati menjadi tenang. Karena sejenak jiwa kita fokus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia yang kita lakukan, bet ka ditu, lumpat ka dieu, lumpat ka ditu, ya. Ngomong sareng itu, ngomong sareng ieu, pokoknya beraktivitas. Kemudian datang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita terpanggil, memenuhi panggilan tadi. Kemudian kita sholat, bersimpu di hadapan Allah. Itu membuat jiwa kita akan menjadi jiwa yang bercahaya dan menjadi peneguh di atas jalan mustaqim, jalan yang lurus dalam ketaatan kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, hari sholat wajib pada insya Allah merenya itu makanan senantiasa dijaga, betul nggak Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan para suaminya juga senantiasa menjaga
tentang sholat wajib. Nah, khusus untuk para suami, maka lebih jauhnya adalah meningkatkan apa? Meningkatkan sholatnya, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Yang asalnya sholat wajib hungkul, maka ditambah dengan sholat-sholat nafilah, qabliyah, ba'diyah, sholatud duha. Termasuk yang lebih ini lagi adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi jadi hilap. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi tahajud itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Dan kalau kita baca hadis-hadis tentang tahajud, luar biasa keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang melakukan tahajud. Di saat orang terlelap tidur, di saat orang lain asik dengan selimutnya, bantalnya, kasurnya, dia terbangun, dia menghadap Allah, menangis di hadapan Allah, mengadukan masalahnya, menyampaikan keluh kesahnya. Maka Allah zat yang maha sami, zat yang maha mendengar. Allah mendengarkan jeritan-jeritan hambanya dalam sebuah hadis. Aku kabulkan, kata Rasulullah SAW, aku kabulkan seluruh permintaannya dan aku maafkan seluruh dosa-dosanya. Jadi luar biasa. Walaupun luar biasa juga usaha yang harus dilakukan untuk bisa sholat tahajud. Nah, ibu-ibu mah mungkin rajin ya punya. Biasanya biasanya kan rajin mah ibu-ibu daripada bapak-bapak mah. Bapak-bapak mah duksek. Pelor teh nempel molor. Ibu-ibu mah rajin. Rajin naon abo? Masya Allah. Rasulullah SAW suatu hari, kalau tidak salah di rumahnya Ummu Salamah ya kalau tidak salah, atau Sayyidah Aisyah, saya lupa. Pada saat tidur istri Rasulullah ini, ya kalau tidak Ummu Salamah, Sayyidah Aisyah, saya lupa ya. Kemudian terdengar rintihan tangisan. Terbangunlah istri beliau, kemudian dilihat di samping beliau, di sampingnya tidak ada Rasul. Nah, dicarilah Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW sedang bersimpuh di hadapan Allah, melakukan tahajud sambil menangis, mengadukan segala hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai kemudian ditanya sama istri Rasulullah, wahai Rasul, mengapa engkau melakukan ibadah begitu begitu giatnya gitunya, padahal engkau ini sudah dimaksum ya, terhindar dari salah dan dosa, diampuni dosa-dosamu, begitu banyaknya amal perbuatanmu, kenapa engkau masih saja bangun di tengah malam, kalau mau diperluas ya, bangun di tengah malam, kemudian engkau mengadu kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul saja yang dimaksum, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah begitu banyak amalnya, sudah begitu luar biasa ketaatannya kepada Allah ya, masih saja beliau mendekatkan dirinya kepada Allah, malam bangun di malam hari, beristighfar tidak kurang sehari 100 kali, tidak kurang dari 100 kali sehari, itu bisa lebih.
Nah kita, Allahu Akbarnya punya. Setiap hari orang madosa, ngagosip. Setiap hari kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kadangkala kita menganggap beramal soleh padahal mah niatnya bukan karena Allah, sehingga nol di hadapan Allah sebagai sebuah amal soleh. Udah gitu malas lagi beristighfar kepada Allah. Ditambah lagi hese bangun malam nak. Ya, betul Bapak Ibu? Kadangkala bangun kesiangan misalnya, hayam tos sabaraha kali kongkorongok, dia mah ngorok kene. Jadi memang banyak hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu rahimakumullah. Maka salah satunya sekali lagi kembali kepada supaya jiwa kita sehat, selamat, tenang. Maka salah satunya adalah kita berusaha menjaga jiwa kita dengan sholat. Mudah-mudahan kita menjadi ahlus sholat, orang-orang yang ahli menegakkan, mendirikan sholat, insyaallah, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir Bapak Ibu, sudah jam 5 lebih. Menjaga nafsiyah dengan amal soleh. Kalau tadi yang pertama menjaga nafsiyah dengan apa? Jiwa dengan apa? Zikir. Yang kedua dengan salat. Yang ketiga adalah dengan amal soleh. Sebenarnya zikir dan salat juga masuk dalam kategori amal soleh ya, kalau kita gabungkan tuh ya. Amal soleh itu apa? Amal yang baik. Amal yang baik itu ukurannya menurut siapa? Bukan menurut diri kita. Tapi baik itu menurut siapa? Menurut ukuran Allah dan Rasulnya. Ada orang yang misalnya tadi nyumbang ke masjid sekian puluh juta. Amal soleh bukan? Kalau niatnya karena Allah, amal soleh. Kalau niatnya supaya dipuji oleh orang, ya bukan amal soleh. Supaya orang milih dirinya, coblos nomor efek teh eleh. Kan ada kejadian ya Bu, nyumbang karpet eleh, karpetna dicanak di tadi masjid. Nah, itu mah bukan amal saleh, amal salah itu. Ya, amal soleh itu ukurannya adalah satu, landasannya adalah iman. Harus didasarkan atas dasar iman. Sehingga orang tidak beriman ketika melakukan suatu amal bukan amal soleh. Ketika seseorang beramal dan landasannya bukan iman, bukan orang yang beriman, bukan disebut amal soleh. Amal apa itu Ustaz? Ya amal baik lah. Dapat pahala dari Allah? Tidak. Karena yang dapat pahala itu didasarkan atas dasar iman. Tapi dia dapat sesuatu dari Allah, dapat sesuatu dari Allah. Mungkin dia dihargai di dunia ini sebagai bentuk amalnya yang baik, dihargai, bahkan mungkin dapat materi. Tetapi pahala dia tidak dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama amal soleh itu adalah apa? Iman. Landasi setiap amal perbuatan kita dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal soleh itu adalah ukurannya dinullah. Harus sesuai amal itu dengan ukuran-ukuran syariah Allah. Ibu-ibu salat subuh sabar rakaat Bu? 2 rakaat. Sahur ibu teh sekalian jogging lah ya, mau olahraga, stretching 10 rakaat teh. Amal soleh apa amal salah? Amal salah. Tapi Pak Ustadz kan iya langkung seueur. Rakaatnya kan semakin banyak kan semakin bagus mestinya. Ukurannya bukan masalah banyak dan sedih, tapi ukurannya sesuai enggak dengan ketentuan syariah, dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau sesuai, maka insya Allah amal saleh. Kalau tidak sesuai, walaupun banyak, bukan suatu amal saleh. Maka hati-hati.
Jadi yang pertama landasannya iman, yang kedua adalah dinullah Islam. Makanya dalam banyak ayat tuh amal soleh itu selalu dihubungkan dengan iman. Misalnya surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Karena landasan amal soleh itu adalah iman, orang-orang mukmin yang bisa beramal soleh itu. Dan juga tadi harus sesuai dengan syariat. Termasuk yang ketiga adalah niat. Niatnya harus karena Allah, tawajuh ilallah tadi. Pandangan Hasan Al-Basri bahwa amal soleh adalah jalan menuju ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah. Innal abda la yatakhallasu min alamin nafsi bil amalis salih. Sesungguhnya seorang hamba menghilangkan kesakitan jiwanya dengan amal soleh. Jadi amal soleh seseorang akan bisa menyebabkan jiwanya tetap hidup, jiwanya tetap taat kepada Allah, jiwanya tetap bersih. Dan itulah yang akan bisa menyebabkan jiwa seseorang dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, insyaallah. Maka pandai-pandailah kita beramal saleh. Dan kalau bisa nih Bapak Ibu, harus ada amal terbaik setiap diri kita ini. Setiap kita punya amal baik, amal terbaik. Yang boleh jadi orang lain tahu ataupun tidak tahu. Misalnya amal terbaiknya apa? Ada orang yang amal terbaiknya baca Quran, dimanapun, kapanpun, baca Quran dia. Dalam satu hari pasti dia baca Quran, tidak pernah dia lepaskan baca Al-Quran. Bade di mana wae? Mau jalan-jalan ke mana? Ke luar negeri, ke Papua. Pokoknya mah ke mana wae? Dia tetap menjaga baca Al-Quran karena dia jadikan baca Al-Quran sebagai amal terbaik dia. Ada yang menjadikan amal terbaiknya misalnya apa? Di mana saja dia selalu mempunyai wudu. Setiap waktu dia punya wudu, batal wudu deui, batal wudu deui. Ada yang amal terbaiknya misalnya sedekah, dia tidak pernah lepas dari sedekah. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ada lagi yang amal solehnya apa? Salat tepat waktu di masjid berjamaah. Pokoknya di mana wae ketika dengar azan nuju makan bakso ge karek sahuap, Allahu akbar, Allahu akbar. Salatlah. Karena dia komitmen setiap ada waktu salat, dengar salat azan, saya komitmen salat berjamaah misal. Nah, kita amal terbaiknya apa? Bapak Ibu punya amal terbaik apa? Yang itu selalu dilakukan. Kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah adwamuha wa in qalla. Amal yang terus menerus, continue, walaupun sedikit. Nah itu saja barangkali yang bisa disampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini makanan jiwa nih yang tadi saya sampaikan, Al-Quran. Sering-seringlah kita membaca Al-Quran, jiwa kita akan hidup tuh. Mendengarkan hadis, membaca hadis. Ya, kemudian juga sering-seringlah kita mendengar nasihat para ulama yang betul-betul lurus mengajarkan Islam dan berusaha mengamalkan Islam dalam kehidupannya. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipandaikan oleh Allah, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi untuk memahami dan dimampukan oleh Allah untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kembalikan ke Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah bersama belajar, mempelajari tentang bagaimana kita menjaga jiwa kita
Tadi ada menjaga jiwa dengan berzikir, dengan sholat, kemudian dengan amal-amal soleh. Semoga kita bisa mengamalkan masalah jiwa ini. Tampaknya memang semakin penting untuk lebih kita perhatikan, karena dengan berbagai tantangan yang kita hadapi, tentu jiwa ini semakin membutuhkan nutrisi. Dan tadi sudah sama-sama kita belajar, setidaknya melalui dzikir, melalui sholat, dan juga dengan amal soleh, mudah-mudahan Allah meringankan upaya kita ini untuk bisa menjaga jiwa kita sehingga tetap terbangun keseimbangan dalam diri kita. Insya Allah pekan depan hari Sabtu ya, kita nyambung lagi. Kalau hari ini kita tentang akidah, pekan depan tentang parenting ya, tentang parenting. Kita lanjutkan materi yang pekan lalu. Insya Allah berkenan memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kita untuk terus istiqomah di dalam menghadiri majelis ilmu dan juga mengamalkannya. Kita akhiri saja ya, karena sudah hampir 4:30. Kita akhiri saja dengan bersama mengucap hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.